Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ferry Tiona SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Discrete dan ICT. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan kelas R002. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran. Saya, Salsafira Azhara, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yang dimana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Salsafira Azhara. Saya Dinda Putri Lestari dengan NIM A1C221034. Saya Amelia Cahyani dengan NIM A1C221062. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Materi pertama yaitu hakikat media pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Dinda Putri Lestari. Kepada Dinda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai hakikat media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Banyak batasan yang diberikan oleh orang tentang media. Menurut pendapat para ahli, yang pertama menurut Geekman, Arif S. Sadiman dan kawan-kawan pada 2003, media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, pendapat dari Briggs, yaitu media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Contohnya, buku, film, kaset, film bintang. Ada pendapat para ahli lainnya seperti Arif F. Saidiman, Azhar Arsyad, Marshall Luhan. Baiklah, materi yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran diantaranya ialah 1. Menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. 2. Memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Dan keempat, menginginkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek pembelajaran. Dan masih banyak manfaat lainnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Untuk mengenai beberapa ciri media pembelajaran berikut akan tersajikan beberapa ciri menurut Grech and Ellie pada 1971 yang mengemukakan 3 ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan, yaitu yang pertama ciri fiksatif, yang kedua ciri manipulatif, yang ketiga ciri distributif. Ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif, yaitu suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time-lapse recording. Dan ciri selanjutnya yaitu ciri distributif. Dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran, yaitu yang pertama, kelebihan media pembelajaran.
Satu, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, yaitu mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Sementara itu, kelemahannya sehubung dengan gerakan pengajaran visual, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan visual. Di samping itu, juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semua bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajar dan alat bantu tersebut diabaikan. Sementara itu, kelemahan audio visual adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audio visual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya, alasan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan dengan beberapa alasan. Di antaranya, alasan yang pertama yaitu berkenan dengan manfaat media pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, alasan kedua yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya materi yang kedua yaitu fungsi media pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Salsa Fira Azahra. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menurut Ayu Ningtyas pada tahun 2011, fungsi pemanfaatan media dalam proses pembelajaran adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Lestari, Aryani, dan Asyadi pada tahun 2014, membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti dan menarik. Yang ketiga yaitu menurut Rahmatia, Monawati, dan Darnius pada tahun 2017, pengalaman belajar yang berbeda merangsang minat peserta didik, menumbuhkan sikap dan keterampilan, situasi belajar yang efektif, memberikan motivasi belajar. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kedudukan dan batasan media dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh rekan saya, Amelia Cahyani. Kepada Amel dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang ketiga yaitu kedudukan dan batasan media dalam pembelajaran matematika. Kedudukan media pembelajaran dalam matematika ada dua. Yang pertama, kedudukan media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika sebagai fasilitas, alat pembelajaran, dan peragaan. Kedudukan media pembelajaran sebagai fasilitas yaitu fasilitas pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran matematika. Media pembelajaran dapat memfasilitasi siswa yang memiliki tipe belajar berbeda-beda, seperti tipe belajar audio visual, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua, kedudukan media pembelajaran sebagai alat pembelajaran dan peragaan, yaitu media pembelajaran digunakan guru sebagai alat peraga dalam menjelaskan materi matematika yang abstrak. Dengan media pembelajaran ini diharapkan dapat memfasilitasi setiap kemampuan dan keterampilan siswa sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat. Adapun beberapa alasan mengapa dalam proses pembelajaran matematika diperlukan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, objek matematika itu abstrak sehingga memerlukan peragaan. Yang kedua, sifat materi matematika tidak mudah dipahami. Yang ketiga, hierarki matematika ketat dan kaku. Yang keempat, aplikasi matematika kurang nyata. Yang kelima, belajar matematika
perlu fokus. Yang keenam, citra pembelajaran matematika kurang baik. Yang ketujuh, motivasi siswa dalam mempelajari matematika sangat rendah. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, hanya sekian presentasi kami pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.